Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dengan keluarga di rumah dan melakukan aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Walaupun di masa pandemi ini ada beberapa aktivitas yang tidak bisa kita lakukan di luar rumah. Nah, tetap patuhilah aturan yang ada, tetap jaga kesehatan, dan juga jika ada keperluan di luar rumah yang sangat penting, maka tetap ikuti protokol kesehatan. Dan semoga masa pandemi ini cepat berlalu. Nah, baiklah, kami dari kelompok 2, di sini kami akan membahas materi Zahman Framework yang diampu oleh dosen kami, Ibu Febi Nursalisah MKom, dalam mata kuliah Enterprise Arsitektur. Nah, kami kelompok 2, jurusan Sistem Informasi, semester 6, kelas D, UIN Suskaryau. Baiklah, kami di sini beranggotakan 3 orang. Pertama, ada teman saya Dini Afila, saya sendiri Irina, dan teman saya Nurah Halimah. Nah, tidak memperpanjang waktu, adapun materi yang akan kami bahas pada video ini, pertama, definisi Zahman Framework yang akan membahas pengertian Zahman Framework, sejarah, kelebihan dan kekurangan. Kedua, gambaran Zahman Framework. Dan ketiga, aturan Zahman Framework. Dan terakhir ada kerangka kerja Zahman. Baiklah, di sini saya akan membahas definisi Zahman Framework. Nah, Zahman Framework merupakan suatu alat bantu yang dikembangkan untuk memotret arsitektur organisasi dari berbagai sudut pandang dan aspek, sehingga didapatkan gambaran organisasi secara utuh. Nah, Zahman Framework dikeluarkan oleh Zahman Institute for Framework Advancement sebagai hasil pemikiran dari John Zahman. Nah, framework ini merupakan framework arsitektural yang paling banyak dikenal dan diadaptasi dan memberikan gambaran yang lengkap dan menetapkan nama yang unik untuk setiap sel dalam frameworknya. Itulah tadi pengertian dari Zahman Framework. Selanjutnya, sejarah Zahman Framework. Nah, konsep enterprise arsitektur sendiri muncul pada tahun 1980-an. Saat itu, seorang peneliti bernama John Zahman menemukan bahwa dokumen-dokumen enterprise arsitektur itu bermacam-macam. Ada dalam bentuk tulisan, diagram-diagram, gambar-gambar, dan lain-lain. Dokumen-dokumen yang banyak tersebut kadang-kadang menjelaskan hal yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda. Nah, agar dokumen-dokumen tersebut dapat mudah dipahami dan mudah dikelola, maka Zahman mengusulkan agar dokumen-dokumen tersebut dikelompok-kelompokkan. Nah, Zahman ini mengusulkan agar dokumen tersebut dikelompokkan sehingga tidak membuat orang yang mencari dokumen itu bingung. Nah, sehingga yang mencari dokumen-dokumen yang sudah dikelompokkan itu mudah dipahami. Tata cara pengelompokan dokumen-dokumen enterprise arsitektur itulah yang disebut dengan Zahman Framework. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan Zahman Framework. Nah, di sini ada kelebihannya. Pertama, Zahman Framework merupakan standar secara de facto untuk mengklasifikasikan artefak arsitektur enterprise. Kemudian struktural logikal untuk analisis dan presentasi artefak dari suatu perspektif manajemen. Selanjutnya, Zahman Framework menggambarkan secara paralel baik dari sisi engineering yang sudah sangat dimengerti maupun paradigma konstruksi. Zahman Framework dikenal secara luas sebagai tool manajemen untuk memeriksa kelengkapan arsitektur dan maturity level. Selanjutnya, kekurangan dari Zahman Framework. Pertama, tidak ada proses untuk tahap implementasi.
Kemudian, sulit untuk diimplementasikan secara keseluruhan. Kemudian tidak ada contoh maupun checklist yang siap secara utuh. Terakhir, perluasan coverage sel-sel tidak jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Gambaran Zahman Framework. Perspektif mendefinisikan sudut pandang atau tingkat abstraksi dari informasi yang dikandung oleh suatu sel dalam Zahman Framework. Perspektif terdiri dari planner, owner, designer, builder, dan programmer. Masing-masing perspektif menempati sebuah baris dalam Zahman Framework. Enam baris pada tabel 1 menyajikan 6 pandangan, sebagaimana yang dipandang oleh perencana, pemilik, perancang, pembangun, dan functioning enterprise. Yang pertama adalah planner, memiliki tujuan mendefinisikan lingkup skop, hasil definisi lingkup, batasan, keuangan, dan pengaturannya. Kedua, owner, tujuan mendeskripsikan bentuk dari produk, hasil model bisnis, batasan, kebijakan, dan penggunaannya. Kemudian designer, tujuan mendeskripsikan bentuk logika abstrak dari produk, hasil model sistem, batasan, lingkungan, dan teknologi yang akan digunakan. Kemudian builder, tujuannya mendeskripsikan pengembangan produk dan penerapannya. Hasil model teknologi, batasan, mengembangkan dan menyiapkan kebutuhan teknologi. Terakhir adalah subkontraktor, tujuannya mendeskripsikan komponen. Hasil out of context model, batasan, penerapan, dan integrasi. Adapun penjelasan dari hasil perspektif ini, yang pertama adalah scope atau planner atau perencana adalah yang menetapkan objek dalam pembahasan, latar belakang, lingkup, dan tujuan enterprise. Yang kedua, owner atau pemilik adalah penerima atau pemakai produk atau jasa akhir dari enterprise. Yang ketiga adalah desainer atau perancang, yaitu perantara antara apa yang diinginkan si pemilik dan apa yang dapat dicapai secara teknis dan fisik. Selanjutnya adalah builder atau pembangun, adalah pengawas atau pengatur dalam menghasilkan produk atau jasa akhir. Selanjutnya adalah subkontraktor, yaitu bertanggung jawab membangun dan merakit bagian-bagian dari produk atau jasa akhir. Yang terakhir adalah fungsional area atau fungsional system atau fungsional enterprise, adalah wujud nyata dari produk atau jasa akhir. Selanjutnya adalah aturan Zahman Framework. Aturan dalam Zahman Framework ini, yang pertama, kolom yang ada tidak tersusun dalam suatu urutan tertentu. Yang kedua, masing-masing kolom merupakan model dasar sederhana. Yang ketiga, model dasar dari tiap kolom harus unik. Yang keempat, logikanya adalah relasional antara dua contoh dari entitas yang sama. Yang kelima, setiap baris menggambarkan sebuah pandangan jelas dan lengkap. Yang keenam, setiap sel dalam satu baris dan kolom harus unik. Yang terakhir, gabungan sel dalam satu baris merupakan deskripsi lengkap dari perspektif pada baris tersebut. Kerangka kerja Zahman. Dalam kerangka kerja Zahman ini terdiri dari 6 baris, yaitu scope,
atau konseptual planner, kemudian enterprise model, sistem model, teknologi model, data representation, functioning system. Lanjut saja ke pembahasannya. Yaitu baris kedua mengenai sasaran dan lingkup, objektif atau scope, menurut perspektif perencana atau planner. Why atau motivation, berisikan tujuan dan objektif bisnis, pengukuran performansi bisnis yang terkait dengan masing-masing fungsi. Selanjutnya, how atau function, berisikan fungsi-fungsi bisnis pada high level. Kemudian, what atau data, berisikan high level data kelas terkait dengan masing-masing fungsi. Kemudian, who atau people, berisikan stakeholder yang terkait dengan masing-masing fungsi. Kemudian, where atau network, berisikan berbagai macam lokasi bisnis yang terkait dengan masing-masing fungsi. Selanjutnya, when atau time, berisikan event-event dan siklus waktu yang terkait dengan masing-masing fungsi. Kemudian baris kedua mengenai konseptual enterprise model menurut perspektif pemilik owner. Pertama adalah why atau motivation, berisikan berbagai macam polisi bisnis, prosedur, dan standar yang dipakai untuk masing-masing proses. Kemudian why atau function, berisikan penjelasan proses-proses bisnis. Kemudian what atau data, berisikan bisnis data. Kemudian who atau people, berisikan berbagai macam role dan tanggung jawab dari masing-masing aktor atau pihak yang terkait pada masing-masing proses. Selanjutnya, where atau network, berisikan berbagai macam lokasi bisnis yang terkait dengan masing-masing proses bisnis. Selanjutnya, when atau time, berisikan event-event dan siklus waktu yang terkait dengan masing-masing fungsi. Baris ketiga mengenai bentuk logika. Sistem model menurut perspektif perancang atau desainer. Pertama, why atau motivation, berisikan berbagai macam polisi, prosedur, dan standar yang terkait dengan model business role. Kedua, how atau function, berisikan representasi logik dari sistem informasi dan hubungannya. Yang ketiga, what atau data, berisikan model data, logik, dan hubungan antar data yang terkait dengan berbagai macam informasi. Yang keempat, who atau people, berisikan representasi logik dari hak akses masing-masing user ke sistem berdasarkan role dan responsibility-nya. Kemudian where atau network, berisikan representasi logik mengenai arsitektur sistem terdistribusi untuk masing-masing lokasi. Kemudian when atau time, berisikan event-event dan respon yang dihasilkan berdasarkan bisnis event. Kemudian baris keempat mengenai bentuk fisik teknologi model menurut perspektif pengembangan Gildar. Why motivation, berisikan berbagai macam bisnis rules yang sesuai dengan standar atau teknologi sistem informasi. How atau function, berisikan spesifikasi dari aplikasi-aplikasi yang beroperasi pada suatu platform teknologi tertentu. What atau data, berisikan tipe-tipe kebutuhan sistem manajemen database
Who atau people berisikan identifikasi hak akses masing-masing user untuk suatu teknologi atau suatu platform spesifik. Where atau network berisikan spesifikasi dari perangkat jaringan dan hubungannya dengan batasan fisik sistem. Terakhir, when atau time berisikan spesifikasi trigger untuk merespon event-event pada sistem untuk suatu teknologi atau platform spesifik tertentu. Nah, selanjutnya uraian urutan baris kedua mengenai konseptual model atau enterprise model menurut perspektif pemiliknya atau ownernya. Nah, yang mana pada arsitektur ini nantinya akan mendefinisikan model-model dari proses bisnis, mengalokasikan fungsi dari bisnis, kemudian proses eliminasi atau menghilangkan fungsi-fungsi yang terasa seperti ambigu atau yang overlap. Nah, adapun penjelasan dari masing-masing kolom, yang pertama yaitu why, motivation. Nah, di mana pada kolom ini berisikan berbagai macam polisi bisnis, prosedur dan standarnya yang dipakai untuk masing-masing proses tersebut. Kemudian how function berisikan tentang penjelasan-penjelasan proses bisnis yang ada. Kemudian what data berisikan bisnis data. Kemudian who people ini berisikan berbagai macam role dan tanggung jawab dari masing-masing aktor atau pihak yang terkait pada masing-masing proses tersebut. Kemudian where network yang berisikan berbagai macam lokasi bisnis yang terkait dengan masing-masing proses bisnis tersebut. Kemudian when time berisikan event-event dan siklus waktu yang terkait dengan masing-masing fungsi. Nah, kemudian uraian baris ketiga mengenai bentuk logika sistem model menurut perspektif perancang atau desainer. Nah, sebelumnya pada setiap uraian baris dan kolom pada arsitektur ini berisikan tentang 5W plus 1H. Jadi di situ akan menentukan apa saja 5W plus 1H-nya dari arsitektur tersebut. Seperti yang sebelumnya tadi ada why, how, what, who, where, and when. Motivation, function, data, people, network, time. Nah, balik ke baris ketiga ini. Nah, pada arsitektur ini akan mendefinisikan model-model logikalnya, kemudian manajemen proyeknya, dan mendefinisikan requirement atau fungsionalnya. Nah, penjelasan dari masing-masing kolomnya seperti pada baris sebelumnya, yaitu why motivation berisikan berbagai macam polisi, prosedur, dan standar yang terkait dengan business rule. Kemudian how function berisikan representasi logik dari sistem informasi dan bagaimana hubungannya. Nah, kemudian what data yang berisikan model data logik dan hubungan antar data yang terkait dengan berbagai macam informasi. Kemudian who people yang berisikan representasi logik dari hak akses masing-masing user ke sistem berdasarkan rules dan responsibility-nya. Kemudian where network berisikan representasi logik mengenai arsitektur sistem terdistribusi untuk masing-masing lokasi. Kemudian when time berisikan event-event dan respon yang dihasilkan berdasarkan business event. Nah, selanjutnya yaitu baris keempat mengenai bentuk fisik teknologi model menurut perspektif pengembang atau builder. Nah, di mana pada proses ini atau arsitektur ini akan mendefinisikan model-model fisiknya, manajemen teknologi, dan mendefinisikan solusi dan pengembangannya.
Jadi, adapun penjelasannya di sini yaitu why motivation berisikan berbagai macam business rule yang sesuai dengan standar atau teknologi sistem informasi. Kemudian how function, berisikan spesifikasi dari aplikasi yang beroperasi pada suatu platform tertentu. Kemudian what data, berisikan apa saja tipe-tipe kebutuhan sistem manajemen database-nya yang sesuai dengan model data logikal. Kemudian who people, yang berisikan identifikasi hak dari akses masing-masing user untuk suatu teknologi atau suatu platform tersebut secara spesifik. Kemudian where network, ini berisikan spesifikasi dan dari perangkat jaringan dan hubungannya dengan batasan fisik sistem. Kemudian when time, berisikan spesifikasi trigger untuk merespon event-event pada sistem untuk suatu teknologi atau platform secara spesifik. Nah, selanjutnya yaitu baris kelima mengenai bentuk detail as built menurut perspektif programmer atau subcontractor atau integrator. Nah, di mana pada arsitektur ini para programmer atau subkontraktornya bekerja sesuai dengan model yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, pada arsitektur ini dijelaskan bagaimana manajemen konfigurasi sistem tersebut dan implementasi pembangunan sistemnya. Nah, ini ada penjelasan dari masing-masing kolomnya. Why motivation, yang berisikan berbagai macam business rule yang sesuai dengan standar teknologi. Kemudian how function, yang berisikan fungsi-fungsi program yang telah dikoding untuk beroperasi pada suatu platform tersebut. Kemudian what data, yang berisikan data definisi yang sesuai dengan model data logikal. Kemudian who people, yang berisikan identifikasi dari hak akses yang dikoding untuk suatu teknologi atau suatu platform spesifik. Kemudian where network, yang berisikan konfigurasi perangkat jaringan untuk sesuai dengan spesifikasi node. Nah, kemudian when time, yang berisikan pendefinisian timing yang dikoding untuk menentukan urutan aktivitas dari proses tersebut. Nah, ini untuk suatu teknologi atau suatu platform yang secara spesifik. Kemudian ada baris yang terakhir, yaitu yang keenam, mengenai bentuk detail functioning enterprise menurut perspektif user atau pengguna. Yang mana pada arsitektur ini berbagai macam panduan bagi user atau pengguna untuk memfungsikan sistem tersebut, kemudian melakukan manajemen operasi pada sistem tersebut, dan melakukan pengevaluasian terhadap sistem tersebut. Nah, jadi adapun penjelasan dari masing-masing kolom pada baris ini yaitu why motivation, yang berisikan informasi karakteristik operasi untuk suatu teknologi tertentu berdasarkan standarnya. Kemudian how function, yang berisikan instruksi manual untuk menjalankan perangkat komputer atau sistem informasi lainnya. Kemudian ada what data, yang berisikan konten dan nilai data yang tersimpan di database aktual. Kemudian who people, yang berisikan berbagai macam personel dan stakeholder kunci yang bekerja sesuai dengan role dan responsibility-nya. Kemudian ada where network, yang berisikan pesan-pesan baik yang terkirimkan maupun yang diterima. Kemudian when, yang berisikan pendefinisian waktu untuk melakukan aktivitas berdasarkan urutan waktu tertentu. Nah, itulah penjelasan dari keenam baris dan kolom pada
arsitektur tersebut. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari kelompok kami yang membahas tentang Zahman Framework atau kerangka kerja Zahman. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan dari kalimat atau perkataan yang kami sampaikan serta video yang kurang menarik, kami mohon maaf. Semoga kami dapat lebih baik ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.